Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Alhamdulillah baik. Mas Bedu apa kabar? Alhamdulillah baik. Anda Babi apa kabar? Sehat. Nggak, aku mau nanya sama Amung nih. Mau coba gitar lihat ya, Bang. Kenapa? Itu angkat gitar ya, Bang. Nggak, kenapa sih itu gitar mesti bengkok ujungnya itu? Mesti dibelokin ke kiri? Oh, biar gue nanya kan. Bisa Saya banget. coba dia mungkin biar gue Ini nanya. lulusan Sri Mulat kayaknya. Sri Mulat. Zara, aku tuh lagi lagi mau cerita sama kamu nih. Cerita apa? Istri aku tuh sekarang tuh lagi sering banget marah-marah. Marah-marah? Iya. Jadi apalagi masanya atau apa aku nggak tahu tuh. Dia nyiapin makanan, marah. Marah? Beres-beres rumah, marah. Marah? Ngurus anak, marah. Bahkan dia lagi marah-marah, dia marah. Mungkin ditambah lagi pusing, capek, terus Mas Bedu gak bantuin kali. Lah kan itu emang tugasnya dia sebagai seorang istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Emang lagi gak ada asisten rumah tangga Mas Bedu? Ada, tapi di kampungnya. Lagi pulang kampung. Lagi mudik. Iya. Mungkin Bang Anggi tuh maunya Mas Bedu ikut bantuin, gitu loh. Kodratnya Anggi, istri aku sebagai seorang istri, kodratnya wanita. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Aku sebagai laki-laki kan udah support. Nah. Support secara finansial. Ini yang salah Mas Bedu. Istri itu bukan pembantu rumah tangga Mas Bedu. Tapi istri itu ya ibaratnya ibu rumah tangga. Tapi bukan pembantu rumah tangga. begitu. Beda pasti. Tanya deh Mama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ma. Mang Jahra. Alhamdulillah Ma. Assalamualaikum, Ma. Yang marah siapa? Anggi, Ma, istri Bedu, Ma. Kunaon? Jadi dia sekarang lagi sering marah-marah terus. Gara-gara Bedu nggak bantuin pekerjaan rumah tangganya. Iya Mah, kan istri itu bukan pembantu rumah tangga ya Mah. Dia ibu rumah tangga tapi kodratnya tetap sebagai ibu, bukan pembantu yang cuman buat ngurusin rumah tangga disuruh ini itu gitu kan Mah. Suami boleh bantu ya Mah. Aku nggak nyuruh, Ma. Cuman aku tidak ikut terlibat dalam pekerjaan rumah tangganya. Ya sarwa keneh lah. Oh, sarwa keneh. Alasan cuma beda kalimat doang. Silakan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Istri Bukan pembantu rumah tangga. Yang namanya orang menikah, begitu menikah suami pasangan istri, istri pasangan suami. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Kata Allah An-Nisa ayat pertama, jawaz pasangan. Yang dimaksud dalam pasangan di dalam ayat ini apa sih? Suami dengan istri punya hak yang sejajar kecuali suami satu derajat di atas istrinya. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Al-Baqarah 228. Seorang istri punya hak yang sama dengan kewajibannya di dalam cara yang ma'ruf. Tapi para suami satu derajat di atas perempuan. Jadi hak di dalam mengarungi rumah tangga itu maksud daripada ayat ini. Sekarang, apa sih kewajiban suami? Apa sih kewajiban istri? Nah ini harus dilihat dulu. Iya Mah. Jadi biar kita tahu apakah seorang istri pembantu buat suaminya atau bukan. Karena kita kadang-kadang menganggap seorang istri ini punya kewajiban mengurusi kebutuhan suaminya dari A sampai Z, dari melek mata. Misalnya bikinkan kopi, bikinkan sarapan, ngelap sepatu, pakaikan sepatu, nyuci pakaian, riskankan pakaian, mengenakan pakaian dan seterusnya. Bagaimana sih kewajiban seorang suami kepada istri? Hakul mar'ati ala jauji ayut imaha idza atam wa yaksuha idza tasa wala yajribul wajha wala yuqabbihu wala jaru ila fil bait. Kewajiban suami nih
ngasih pakaian sesuai dengan yang dipakai, ngasih makanan sesuai yang dimakan, jangan memukul wajah istrinya, jangan memanggil panggilan buruk, jangan menjauhi istri kecuali dalam rumah. Nah sekarang yang diceritakan tentang istri. Iya, Ma. Hakku zauji alal mar'ati Allah tahjuru kiromahu. Kewajiban seorang istri kepada suami, hak para suami. Yang pertama, istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Oke? Iya, Ma. Yang kedua, istri tidak boleh menyembunyikan hak suami dari tubuhnya. Jelas, Zahra? Iya, Ma. Sebagai perempuan. Yang ketiga, istri wajib taat dengan suaminya. Yang keempat, istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Yang kelima, istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. 5. Sekarang, artinya apa? Kalau seorang istri suaminya tidur, wajib dilayani. Makanya tugas seorang istri, kenapa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kewajiban pertama seorang perempuan adalah melayani suami dalam seksual. Tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Yang kedua, kewajiban istri hak para suami. Yang kedua, Rasul mengatakan, seorang istri tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari tubuhnya yang diminta oleh suami. Kalau suami meminta sesuatu dalam tubuhnya, istri bilang sudah tidak ada, itu yang salah. Habis kata Ajis. Emang pernah habis, Jis? Ngarang aja si Ajis. Habis udah jatuh. Itu salah. Jadi harus diberikan. Kenapa? Ketika menikah, tubuh istri hak suami, bukan milik. Karena apa? Sekali lagi, para ulama sepakat mengatakan seorang perempuan dinikahi laki-laki, kewajiban yaitu melayani seks daripada suaminya. Makanya dikatakan di dalam surat An-Nisa, dalam Al-Baqarah 223, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah kebun, ladang tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka di daerah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Tuh, dibilang oleh Allah dalam ayat ini, seperti kebun tetap bercocok tanam. Artinya, kewajiban istri melayani kebutuhan seksual daripada suaminya, bukan ngurusi segala kebutuhan tetek bengek suaminya. Begitu Al-Quran ada di Nabi mengatakan. Tempat bercocok tanam. Kalau cocok tanam, kalau cocok jangan ditanam. Nanti gak subur tanahnya. Ini perumpamaan. Iya. Maksudnya bercocok tanam dalam ayat ini, pernah tahu kebun? Kebun, Pak, kebun. Benih. Harus diapain? Disiram, digarap, dipacul. Disiram oleh tanam suaminya, benih. dipupukin, taruhin benih. Itu tugas suami dan itulah kewajiban istri. Kayak kebun. Kalau suaminya mau macul, mau ngoret, mau juga ngebersihin rumputnya, mau juga mupukin, nanam benih, tuh kata Allah. Jangan senyum begitu dong. Iya, Mah. Oke, nanti kita akan kembali lagi membahas pembahasan tentang tema kita hari ini, istri bukan pembantu rumah tangga. Kewajiban istri adalah hak suami dan kewajiban suami juga bisa menjadi hak istri. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai ada kewajiban dari istri atau suami yang dilanggar sehingga suami atau istri tidak mendapatkan haknya masing-masing. Nah, setelah ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, berarti kalau ada suami yang membiarkan istrinya kerja terus-menerus mengurus pekerjaan rumah tangga tanpa dia terlibat mau turun tangan atau mau ngebantu, berarti suami tersebut sudah egois dan tidak melakukan kewajibannya kepada istri. Betul, itu yang salah. Di kita, maaf, bahkan dalam tanda kutip ya. Iya, Ma. Banyak sekali orang yang datang mengadu kepada Mama. Suaminya justru bukannya memanjakan istrinya, bukannya mengayomi istrinya, justru nyusahin bininya. Terkesan memperbudak malah. Memperbudak. Udah mah nggak ada pembantu buat ngurusin rumah tangga. Iya. Kan tadi udah Mama bilang, para ulama sepakat, jumhur ulama sepakat mengatakan, seorang perempuan ketika laki-laki menikahi dia, bukan menjadi pembantu daripada suaminya. Nyuciin, masakin, neriskain, bebenah, nyambung kepel, itu bukan kewajiban. Kewajibannya hadis Nabi tadi mengatakan dengan ayat yang Mas sampaikan, melayani kebutuhan seksual suaminya.
Makanya suaminya harus menyediakan pembantu untuk mengurusi urusan rumah tangga. Nah. Nyapu, ngepel, bebenah, nyuci, neriska, ngejemur, ngelap-ngelap perabotan. Itu kewajiban pembantu. Suaminya wajib menyediakan pembantu agar, ini yang harus tahu. Agar ketika suaminya membutuhkan istrinya, kapanpun dia ready. Sampai Rasul mengatakan walaupun kalian ada di atas kendaraan. Suami kalian membutuhkannya, layani. Karena kalian dinikahi buat itu. Walaupun kalian sedang masak di atas tungku, matikan tuh tungku dulu. Layani kebutuhan suami. Karena itulah suami menikah dengan perempuan tadi. Bukan jadikan budak, jadikan pembantu. Tapi punten, survei membuktikan. Di negara kita seolah-olah memang seorang istri, begitu seorang laki-laki menikahi istrinya seolah-olah punya kewajiban ngurusin kerjaan rumah tangga dari A sampai Z. Makanya kerjaan kita perempuan di negara kita sangat berat. Dari melek mata, terus terbit matahari, tenggelam matahari, sampai tenggelam mata suami. Berat lu bro. Bener, Pak. Bener. Coba kalian walaupun sembari tertawa Ajis berpikir. Posisi kalian sebagai suami berpindah menjadi posisi sebagai istri yang punya anak kecil-kecil. Cobain. Berat ya, Ma? Masya Allah. Luar biasa. Kayak beduk tuh. Kayak Asror. Anak kalian 3 lagi sedang-sedang diurusin. Masya Allah. Kalian aja belum tentu sanggup. Jangankan sekian tahun. Cobain 1 hari aja tukar posisi kalian. Sanggupkah kalian melaksanakannya? Nggak sanggup makanya. Makanya jumhur ulama semua sepakat mengatakan seorang istri begitu dinikahi oleh seorang suami bukan untuk menjadi pembantu daripada kebutuhan suaminya. Di kita ada yang kurang ajar lagi. Gimana, Ma? Udah mas suaminya tidak pernah meringankan beban istrinya. Tidak pernah memberikan biaya hidup buat istri dan rumah tangganya. Justru istrinya yang disuruh bekerja oleh suaminya. Suaminya berleha-leha. Mana tanggung jawab dia? Makanya dalam Islam seandainya dalam tanda kutip ada suami yang memperlakukan istrinya. Tidak memberikan nafkah lahir. Istrinya tidak ridho. Boleh gugat cerai. Tuh dalam Islam. Saking suami wajib menghargai istrinya. Saking suami wajib menghormati istrinya. Istri bukan pembantu. Bahkan mazhab Al-Hanabilah mengatakan. Kalau seorang suami pulang dari kerja. Dia bawa bahan makanan mentah. Misalnya sayur mayur. Pulang ke rumah istrinya gak mau masak. Tidak bisa suami memaksakan suruh masak. Oh, gitu. Tapi suami wajib membawa masakan yang siap santap. Masya Allah. Saking istri wajib dihormati. Makanya kalian lihat di Arab tuh kalau kita ke Mekah atau kemana. Yang ke pasar para suami. Iya, Pak. Yang nyetir para suami. Yang belanja para suami. Itu dah kenapa istri mereka pada gemuk. Karena apa? Tinggal makan. Masya Allah. Jarang ke pasar. Ada. Iya. Di kita mah gak sedikit bini. Pada begeng. Pada Laki-laki. kurus. Capek dia yang nyuci. Dia yang bebenah. Mana yang isinya begeng? Dia yang nyuci, dia yang bebenah, dia yang masak, dia yang belanja, dia yang neriska, dia yang ngelapan, dia yang nyapu, dia yang ngepel. Dia capek tuh bini. Gak ada kewajiban. Tapi apakah kita harus merubah pola hidup di negara kita? Jangan. Udah bagus. Kalau para istri itu rela. Contoh. Kita misalnya naik taksi. Ya, Ma. Tugas supir taksi nganterin kita dari tempat berangkat sampai tujuan, bener nggak? Betul. Ya. Ternyata supir taksinya bager. Kayak Koper dinaikin, diangkatin. turun, diturunin. Itu bonus. Kalau Anda punya istri, melayani suami, seksualnya dilayani, dipuaskan. Ternyata dia mau bikinin kopi, bikinin sarapan, bikinin makan, itu bonus. Oh, itu bonusnya. Bonus itu. Iya. Makanya jangan dipaksakan, bonus namanya juga. Iya. Cuman di negara kita sekali dalam tanda kutip. Seolah-olah merupakan kewajiban seorang istri. Apabila laki-laki menikahi istri, maka istri wajib menjadi pembantu suami. Sampai-sampai maaf, ada suami yang marah, yang ngebanting piring gara-gara istrinya terlambat nyiapin kopi. Ya Allah. Padahal nggak ada kewajiban. Itu berarti dia pakai dalil mentang-mentang ya, Pak? Nah, mentang-mentang gue suami. Siapa lu dalam agama bukan pembantu buat suaminya. Tapi melayani kebutuhan seksual suaminya. Makanya nggak usah kerja, nggak usah repot. Dan tuh di Mekah perempuan-perempuan pada begitu. Pada ke salon.
Masya Iya. Allah. Berarti yang selama ini memperlakukan istrinya sebagai pembantu rumah tangga, ya harus sudah mulai Dirubah. Dirubah. Hargai istri Anda. Hargai istrinya. Carikan pembantu. Kalau Anda sanggup membayar pembantu. Kalau tidak, Anda bantuin tuh ringankan beban istri Anda begitu. Rasulullah aja membantu pekerjaan Rasulullah rumah tangga istrinya, Maya. sendiri juga begini. Muhammad adalah Rasulullah. Dibantunya istrinya dalam urusan rumah tangga. Beliau merasani suku kambingnya. Beliau menjenguk orang yang sakit. Beliau mengantarkan jenazah ke kubur. Beliau duduk dengan fakir miskin, tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang tidak berpunya. Jadi Rasul itu kalau kancing bajunya copot, dikancingin sendiri. Sepatu talinya putus, ditaliin sendiri. Di kita mah, punten, jangan marah ya. Ya mah. Kancing copot, bininya lagi duduk. Lung, nih kancing copot. Dilempar. Itu yang. Jadi memperbudak istri, kasihan, sedih istri. Istri itu bukan pembantu kalian. Kalau istri nggak masak di sini gimana tuh, Pak? Itu yang salah. Pulang dong, beli makanan mateng. Iya. Kalau di sini suami, kalau istri lihat istri nggak masak itu gimana tuh, Pak? Biasanya. Harusnya suami menyiapkan uang lebih banyak biar istrinya bisa beli makanan mateng. Iya. Itu yang benar. Benar. Kalau Suami yang menyiapkan makanan istri, bukan istri yang menyiapkan repot-repot masakan buat. pulang kerja makanan belum siap, kagak ada apa-apa di meja makan. Ya, duitnya mana? Kagak ngasih. Nggak ngasih. Mikir Pas jadi buka laki. tudung saji, wah. Isinya mana duitnya? Duh. Ini fenomena yang sangat melekat dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi identiknya kalau sudah menikah itu pasti harus nurut apa kata suami. Itulah makanya Mamah bilang, di masyarakat negara kita seolah-olah dalam tanda kutip. Iya mah. Dari orok kita ini diberikan pemandangan di mana seorang istri wajib melayani segala kebutuhan suami dari A sampai Z. Ya. Sampai kopi, sampai ngelapin sepatu, itu silahkan kalau istri yang baik, tapi bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Karena melayani kebutuhan seksual suaminya. Yang paling pokok itu. Berarti nggak bisa tuh suami marah atau Gara-gara? langsung hardik istri gara-gara mana nih pagi ini kopi belum ada, makan siang belum ada, mana nih sepatu saya belum disikat. Nah nggak bisa Masih ya mah. mending kalau suaminya ngomong begitu, duit buat kopi ada, duit buat gula ada, duit buat teh ada. Udah mah ngomel nggak pernah ngasih duit, mikir jadi laki. Astagfirullahaladzim. Makanya istri yang seperti ini diperlakukan seperti suami yang saya katakan oleh Zahra disebut barusan, boleh gugat cerai, namanya pasah. Oh. Udah nggak ngasih duit, memperlakukan istri seperti pembantu, ringan tangan lagi. Aduh suami. Aduh, tabalok kalau ringan tangan ke tukang tampol, tukang tabok. Iya. Mendingan mundur nggak punya laki ketimbang punya laki kayak begitu. Capek menderita batin, kapan bahagianya? Kan tujuan pernikahan litaskunu ilaiha, agar sakinah, tenang dan tentram. Kalau laki tukang tampol, tukang ngomel, tukang marah-marah mulu, kira-kira tenang tentram nggak hati kita? Enggak lah mah. Kapan bahagianya rumah tangga? Iya, udah. Iya. Tuntut aja cerai lah, jangan takut berdosa karena itu sudah jelas ya Pak ya. Dosa itu kalau suami tidak punya masalah. Ya. Kalau suami baik-baik, istri baik-baik, bercerai, gugat cerai, itulah yang bermasalah. Sampai Rasul mengatakan, kalau seorang istri gugat cerai dengan suaminya tidak punya permasalahan syar'i, maka jangankan masuk surga, mencium baunya pun nggak bakalan. Kalau suaminya baik. Baik, oke kalau gitu mah, karena memang tujuan menikah itu adalah untuk bahagia, kita juga mau berbagi kebahagiaan nih sama pemirsa dengan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, semua pertanyaan di Instagram yang sudah masuk di @rumahmamadede_tv1 sesuai dengan tema kita, istri bukan pembantu rumah tangga, akan dijawab Mama setelah ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, istri bukan pembantu rumah tangga. Ini juga tema yang sangat penting untuk yang sudah berkeluarga maupun yang sebentar lagi akan menjadi calon istri ya Mah. Supaya jangan sampai nanti ada ribut-ribut dengan hal-hal yang tidak perlu diributkan. Ya, gitu, Mah. makanya harus mengerti tentang Islam. Bagaimana sesungguhnya dalam Islam, dalam berumah tangga. Masya Allah. Mas Badu, Iya. seperti biasa, pertanyaan Instagram nih. Iya. Zara bacain ya. Ya. Dari Ade Ardiani.
Ade Ardiani. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Ade Ardiani. Galau nih, Mah. Ada apa, Ade? Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Suami saya seorang pedagang. Suami ingin saya setiap hari ikut bantu dia berdagang. Sedangkan suami nggak mau bantu soal pekerjaan rumah saya. Kerjakan sendiri, Mah, dari mulai masak, nyuci, beresin rumah, ngajarin anak belajar, semuanya, Mah. Jujur saya letih juga, Mah. Jika saya minta bantuan suami, dia bilang, itu kan pekerjaan perempuan, katanya. Kita selalu cekcok setiap bahas ini. Gimana solusinya, Mah? Oke, saya mengerti karena saya pun pernah menjadi ibu muda yang punya anak-anak kecil. Tapi permasalahannya suami Anda kurang respect. Ya. Kurang respon ketika Anda mengatakan betapa lelahnya Anda. Ditambah lagi suruh bantuin dagang. Iya. Udah ngurusin rumah tangga, anak-anak tanpa pembantu udah sangat lelah. Diminta oleh suami untuk ngurusin dagangan, bantuin saya dagang. Sekarang begini. Kalau seandainya kita sebagai manusia ikhlas mengerjakan pekerjaan itu, ringan terasa beban. Masya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddin hunafa. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Saran saya begini deh, karena kita sudah memasyarakati negara kita. Bahwa kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, seolah-olah ya, Pak. seolah-olah semua pekerjaan rumah tangga kewajiban istri. Dan memang nyata di masyarakat negara kita tercinta, istri itu seolah-olah pembantu bagi suaminya, melayani suaminya. Sekarang begini deh. Karena memang melayani suami merupakan kewajiban. Tapi bukan dengan cara pekerjaan seperti pembantu tadi. Kalau kita ikhlas demi cinta kepada suami, demi cinta kepada Allah, mungkin akan ringan terasa. Kenapa? Rasa cinta menyebabkan pekerjaan berat jadi ringan. Iya apa iya? Iya, Pak. Makanya saran mamah begini deh. Walaupun memang kita ini para istri bukan pembantu buat suami kita. Apa salahnya sih kalau bisa melaksanakannya? Iya. Apa susahnya sih kalau kita melakukannya? Toh pahala buat kita. Iya. Toh tanda cinta kita buat suami. Daripada masak pembantu. Nyuci pakaian suami pembantu. Ganti sprei kamar pembantu. Ngelapin sepatu suami pembantu. Apakah Anda rela suami Anda diambil pembantu? Nah, ayo. Kalau mamah, walaupun memang para jumhur ulama mengatakan istri itu bukan pembantu suaminya, tidak ada salahnya daripada kita cuman belengong aja sehari-hari. Betul, Pak. Cuman menghitung bintang, menghitung batu dan seterusnya. Iya, buang-buang waktu. Kalau mamah sebagai orang tua, karena itu yang saya lakukan. Kenapa sih? Bukankah Rasul mengatakan nanti seluruh anggota tubuh kita dipertanyakan oleh Allah kerjaannya apa? Masa hanya untuk bengong? Yuk manfaatkan untuk masak, nyuci. Kan nggak berat kerjaan begitu mah. Iya. Apalagi kerjakan dengan ikhlas karena Allah. Yuk layani suami kita, layani anak-anak kita. Toh itu resiko Anda menikah dengan mereka. Apalagi kalau suami kalian orang yang tidak mampu memberikan pembantu buat Anda. Kenapa tidak sih? Agar niatnya ibadah. Betul. Agar ini menjadi ringan dan menjadi pahala dan menjadi ibadah, ganti kata lelah menjadi lillah gitu ya, Mai. Iya, makanya ikhlas karena Allah itu libtigo imardotillah. Tadi dalam ayat 5 kan seperti itu. Lillah karena Allah. Sekarang begini. Kerjaan berat kalau kita ikhlas karena Allah ringan. Masul, ngoret, nyapu, bebenah segala macam ringan lu bedu. Karena bahagia ikhlas. Betul. Tapi kerjaan ringan sekalipun kalau kita mengerjakannya tanpa keikhlasan berat. Iya. Mudah-mudahan menjawab ya dari jawaban Mama ya. Iya, tadi sudah terjawab pertanyaan yang pertama itu dari Ade. Selanjutnya dari Alif R Firmansyah 5 nih, Mah. Alif. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ya, ada apa? Mah, seorang suami yang suka bantu kerjaan rumah misalnya nyuci pakaian, Mah. Kira-kira sebagai istri dosa nggak ya, Mah? Sukron. Sama sekali Anda tidak dosa. Bahkan bersyukur Anda punya suami begitu. Artinya suami sudah melaksanakan kewajibannya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya istri juga boleh, Bang, tolong dong bantuin nyuci. Iya. Yang bilang yang salah mana? Bang, nyuci. Bang, ngepel itu yang salah. Makanya ada kalimat tolong. Toh kalimatnya sama, cuman ada tolong beda loh. Beda, iya betul, Pak. Hanya lebih lembut.
Kalau istri minta tolong masakin suami juga nggak apa-apa ya, Ma? Kalau suaminya ahli masak, Beduk ngomong begitu, tidak sedikit mama punya jamaah yang suaminya ahli masak, istrinya nggak bisa. Beneran. Suaminya senang, kepiawaian dia dimanfaatkan, dipuji oleh istrinya senang. Tapi istrinya bukan hanya minta dimasakin, belajar bagaimana masaknya. Biar kapan-kapan suami juga senang. Ternyata istrinya mau belajar tentang saya masak begitu. Jangan mentang-mentang suaminya jago masak, semua masakannya tiap hari dimasakin suaminya. Wah itu salah, nggak boleh juga. Nggak boleh. Juga. Saling kan hidup itu. Saling. Kalau seperti yang tadi Mama sampaikan ya, kalau pulang kerja ketika memang si istrinya belum masak, suami jangan marah. Jadi inget nih Mah sama lagu Betawi yang ini. Abang pulang, bakul ngasih goyang-goyang. Abang bawa apaan? Abang bawa bungkusan. Dari dulu aja lagunya udah ada Mah. Abangnya bawa bungkusan buat rumah. Karena Benyamin itu mengajarkan kepada Ida ya, Royani. Karena Benyamin itu orang Betawi taat dalam beragama. Dia tahu bagaimana perintah agama. Dia pulang udah bawa bungkusan nasi mateng. Nah itu. Bungkusannya apaan beginian katanya. Kan seneng ya Ma, istri yang lapar juga nungguin. Jadi makan bareng. Itulah seharusnya begitu. Ternyata lumayan ngikutin juga lagu jadul. Iya Ma, karena kita warga Betawi juga Ma. Sebentar lagi kamu bakal nyanyi lagu hujan gerimis aja. Iya sih. Ikan bawal diasinin. Lagi nyanyi apa sekarang? Iya. Salah judul. Maksud insya Allah bulan Syawal Zara akan dikawini. Amin. Syawal yang mana? Hah? Syawal yang mana? Bulan Syawal tahun depan kali, bahkan udah lewat sekarang Syawal. Yang kemarin udah lewat. Syawal yang mana? Syawal insya Allah tahun depan atau tahun berikut-berikutnya. Tapi kalau ketika ada percecokan seperti tadi, si istri selalu dikatakan, wah kamu nih termasuk istri yang tidak melayani suami lahir dan batin. Nanti jawabnya ya Mah. Nanti jamaah, jangan kemana-mana jamaah. Kita akan kembali lagi dan tentunya Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di Instagram. Tetap bersama kami ya di Rumah Mama Dede. Jemaah yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, pertanyaannya masih ada lagi nih Mah. Naon? Tapi tadi yang pertanyaan Zara tadi dulu ya Mah. Mengenai banyak sekali suami yang pakai senjata, kata-katanya begini. Kalau kamu tidak melayani rumah tangga dengan baik, berarti kamu tidak melayani suami lahir dan batin gitu. Maaf, kita harus membedakan mana yang lahir, mana yang batin. Iya Mah. Yang disebut napakah lahir artinya memberikan papan, pangan, ya kan? Rumah tempat tinggal, kemudian juga makanan, pakaian, sandang, pangan, papan. Sandang, papan, pangan. Nah ini yang wajib dipenuhi. Kalau batin itu punten, batin itu konotasinya hanya seksual, tapi perasaan tenang, perasaan tentram, batin bukan. Batin. Rasa bahagia, batin bukan. Batin. Makanya para istri itu bukan hanya membutuhkan seksual kalian, biologis gitu. Belayan, pujian, kecupan, rangkulan, tatapan mata yang menyejukkan, itu diantara kebahagiaan batin pasangan kalian. Puasan batin juga ya Mah. Betul. Jadi bukan hanya seksual, jangan porno begitu. Bukan hanya biologis saja tapi bukan. Semua yang Mama sebutkan tadi itu kepuasan batin seseorang. Menghargai, menghormati itu juga kepuasan batin ya Itu Mah. kan perasaan bahagia itu dari batin kita. Iya. Kalau menafkahi lahir dan batin kan itu Mah. Tapi kalau melayani, ini posisinya yang istri, melayani lahir dan batin. Itu seperti apa konteksnya sebenarnya? Melayani lahir maupun batin. Misalnya suami pulang disambut dengan senyum ramah. Lahir bukan? Lahir ya. Dari hati yang paling dalam. Ya. Saya senang suami pulang. Saya bahagia suami pulang. Alhamdulillah abang pulang dengan selamat. Itu pun suami kita tenang. Suami kita bahagia. Merasa dibutuhkan. Jangan suami pulang ngomong masalah. Kan nggak sedikit gini yang suami baru nyampe, baru kalau dari motor baru standar motor, dari mobil baru turun dari mobil, bini cerita tentang penderitaan hidup hari itu, tentang kesusahan, tentang musibah, mamah jamin lakinya bete. Bisa balik deui. Iya, bubung masih nyala motor gas lagi aja ngeng. Iya makanya hati-hati. Bener.
Iya. Jadi kita itu saling yang dibutuhkan. Maka berkali-kali bilang saling mencintai, saling tolong menolong, saling musyawarah, saling memaafkan, saling pengertian. Saling itu yang dibutuhkan ya mah. Baik, Mas Bedu. Ada lagi nih dari Instagram. Boleh. Dari Tina_Yanuar. Waduh, Tina apa Yanuar? Tina Yanuar. Galau nih mah. Ada apa Tina Yanuar? Mah emang. Oh ya pasangan ya. Emang secara finansial semua kebutuhan saya dipenuhi. Cuma kalau lagi nyuruh-nyuruh itu loh mah yang bikin saya kesel. Kayak lagi nyuruh pembantu. Dan marah banget kalau nggak cepet dikerjain. Makasih mah. Sekarang begini. Kalau yang istrinya Januar apa? Tina mah, maksudnya Yanuar istrinya. Tina mah. Namanya Tina. Yanuar mungkin nama bapaknya. Pasangan jadi gitu. Sekarang begini. Kalau seandainya Tina disuruh sama suami Anda, kalau Anda tidak berkenan ngomong, emang kayak di surga, begitu ngomong langsung ada Bang. Semua kan ada proses pelan-pelan ya Bang. Nah. Kalau kita sebagai istri tidak ridho dengan perintah suami, nggak bakalan berat beban. Karena begini, yang nggak punya suami pengen punya suami. Udah punya suami ribet amat gua punya laki. Masya Allah. Ini yang terjadi. Manusia itu kurang syukur. Makanya saran mamah buat Tina dan para istri-istri yang lain. Walaupun memang kita istri bukan pembantu buat suami kita. Tapi tidak ada salahnya demi mendapat pahala dari Allah. Layanilah minumannya. Tapi suami juga mengerti. Ini kan dunia. Ada proses. Ada awal, ada akhir. Jangan kayak di surga, begitu ngomong langsung kan Quran menyatakan pengen buah langsung sabangnya goroyok ke kita. Ini kan bukan surga. Ambil, iya. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Jadi artinya ketika mendapatkan perlakuan seperti itu, responnya saja yang dirubah ya Ma. Betul. Jangan perlu juga sama dengan perlakuan yang sama dengan marah-marah juga gitu. Karena begini, permasalahannya Bedu, dari awal mau mama ngomong. Permasalahannya di negara kita seolah-olah dalam tanda kutip. Begitu seorang laki-laki menikahi istri, segala kebutuhan suami seolah-olah merupakan kewajiban istri. Dan ini sudah menyatu di benak kita semua, termasuk para laki-laki. Sehingga kasus yang Tina dengan Yanuar alami tadi, si Yanuarnya juga kopi lama amat gitu kan. Pikir dong gitu. Jadi dua-duanya harus ada pengertian. Begitu Januar. Mudah-mudahan Tina dan Januar bisa hidup lebih bahagia. Itu lahirnya bulan Januari kali. Iya. Karena namanya Januar. Oh Januar. Oh gitu. Ya. Baik Mama, terima kasih banyak atas tausiahnya hari ini. Masya Allah jamaah. Tuh ingat pesan Mama ya. Bahwa istri bukan pembantu rumah tangga. Fenomena yang ada di Indonesia mungkin segala kebutuhan suami harus dipenuhi oleh sang istri, tapi kita sebagai para wanita nih pada khususnya mungkin bisa merubah perspektif agar kembalikan segalanya kepada Allah, lakukan dengan ikhlas dan jangan lupa berdoa agar dikuatkan fisik kita, batiniah kita dikuatkan untuk menghadapi suami yang seperti itu. Dan juga jangan lupa Mama selalu berpesan, Allah lah yang dapat membolak-balikan hati manusia. Berdoa jangan lupa supaya suaminya berubah menjadi lebih baik. Mah, yuk kita berdoa Mah. Pemirsa angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kepada kami semua ya Allah anak cucu turunan yang soleh, yang solihah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Lancarkan segala usaha kami ya Allah. Sadarkan kami tentang hak dan kewajiban dalam kami berkeluarga, dalam kami berumah tangga. Ya Allah, Engkau telah mengajarkan kepada kami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah kepala keluarga, pelindung buat istrinya, pemimpin buat istrinya, penjaga buat istrinya, bukan menyusahkan istrinya. Namun ya Allah, tidak sedikit di antara kami para suami yang begitu galak kepada istrinya, begitu otoriter. Kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan dalam hati mereka bahwa itu bukan kewajiban mereka, tapi mereka wajib melindungi, menyayangi, memimpin buat istrinya. Bukan otoriter, bukan diktator.
Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Tunjuki kami, baik para suami maupun para istri, agar mereka melaksanakan kewajiban masing-masing sehingga pasangannya mendapatkan hak masing-masing. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Sarah terima kasih. Sama-sama Mas Bradul. Anda Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.